Oke ya, udah mulai saya record. Oke ya, saya ambil contoh ya. Di sini saya membuat garis. Ya, kalau kita ingin buat garis, ingat ya, lihat toolsnya mana untuk membuat garis. Ya, di home ya. Nah, ini di home. Nah, nih ada line ya, line, garis. Nah, saya buat sini ya titik pertama. Nah, terus agar ini bisa bergerak bebas, bergerak dalam sudut 0, 90, 180, 270, agar dia patah-patah gini ya bentuknya sudutnya. Ini kan bebas nih ya. Pencet F6 sini ya. Nah, F6 apa F8 ya? Coba F8 ya. Nah, pencet F8 ya di keyboard. Nah, pencet F8 di keyboard. Artinya apa? Kita mengunci gerakan mouse dari posisi 0 ke 90, 180 ini ya. Ini 270, ini 360. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kita geser-geser ya ke kanan, ke atas, dia begini gini ya. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengunci ya, agar tepat pada sudut-sudut siku ini ya. Nah, misalkan kita buat di sini ke kanan 50 ya. Nah, ya kita lihat nih. Nah, ini 50 nih ya. Ya, ingat ya, arahkan mouse-nya ke kanan lalu ketik angka 50. Nah, ini ya. Ini 50 nih ya, dari jarak sini ke sini 50. Nah, baru kita arahkan mouse-nya ke bawah nih. Ketik 50. Nah, ini 50. Arahkan mouse-nya ke kiri. Nah, ketik 50. Nah, lalu ini bisa juga kita tempatkan dia di ujung sini atau titik C atau close ya, artinya menutup ujung dari titik dia pertama. Ya, kita ketik C. Nah, C ya, enter. Nah, itu otomatis dia menutup. Sekalian dia mengakhiri garis tuh ya. Nah, ini kita buat dengan menggunakan line. Nah, kalau kita klik ya, itu ya, satu garis tuh kena. Kita klik lagi, satu garis lagi ya. Tuh, ya. Sehingga kalau kita ingin mengedit ini harus satu-satu ya dikliknya tuh. Atau kalau mau semuanya ya, ini kita blok. Kita blok ya sini. Kita blok ya. Nah, begini nih bloknya tuh ya. Tuh, kena semua ya. Gitu. Kalau ingin dipercepat ya. Nah, ini kita sudah buat garis ya. Buat garis panjangnya 50 50 ya. Sebentar ya, saya ingin menghadirkan dimensi di sini ya. Oke, bentar ya, dimensi di sini. Biar nanti kelihatan di sini ya. Oke. Oke, bentar ya ini ya. Dimensi ini lagi nggak bergerak dulu, bentar ya. Oke, udah. Dimensi, dimensi horizontal. Saya ingin menghadirkan dimensinya ya. Nah, ini kita lihat sini ya, 50 ya, tuh. Saya buat ini 50 ya. Terus ini 50. Nah, tuh ya. Untuk caranya ketik dimensi ya. Dalam posisi normal ini ya. Ini posisi normal ya. Ada plus sama kotak di tengah, itu posisi normal kursornya nih ya. Ketik aja dim ya. Dim, enter, klik ujung kiri, ujung kanan ya tuh. Ujung kiri, ujung kanan. Klik sini, lalu geser ke atas. Nah, lalu klik ujung kiri, ujung bawah, lalu geser ke kiri. Nah, itu untuk membuat dim, lalu enter untuk mengakhiri ya, gitu. Nah, ini ya ukuran 50 kali 50 ya. Nah, setelah itu kita lihat. Kita ingin melihat posisi dia tiga dimensi ya, isometri. Ingat ya, kita pernah membuat isometri dengan cara visualize ya. Nah, lalu di sini ada isometrik ya. Kita pilih bebas, mau SW, mau SE bebas. Nah, ini bentuknya seperti ini, tampilan tiga dimensi. Kita lihat nih ya sumbunya ya. Y di sini ya, Y. Ini koordinatnya nih ya. Koordinatnya Y ke atas Z ya, ke dalam X tuh ya. Nah, berarti ini Y, ini X ke atas X, Z.
Nah, kita ingin eh, agar garis ini punya ketinggian gitu ya. Nah, kalau tiga dimensi, kalau ini kan hanya bentuknya kotak ya, bujur sangkar, tapi belum ada tinggi gitu ya. Ini coba kita divide ya, misalnya divide atau divide, kita lihat divide dia apa, number of segment divide extrude, coba ya extrude. Nah, extrude ini membuat garis ya menjadi tinggi ya, extrude. Nah, ini ya extrude, enter, berapa tingginya. Nah, sambil kita tunggu ya. Nah, kita klik dulu nih garisnya. Nah, mana yang buat ketinggian ini ya, satu ya, lalu enter, enter. Tuh, kita lihat nih ya, ini wireframe nih tuh ya, tuh kita tarik garis ke sini nih, ini bebas ya, ke atas ke bawah, karena sumbu Z-nya adalah tinggi ya, itu dia tidak bisa ke kanan ke kiri ya, dia bisanya ke atas ke bawah ya, itu karena sumbu Z-nya ini ya, lihat nih sumbu Z ini ya, tuh sumbu Z. Nah, ini kalau kita kasih angka, misalkan kasih angka 25, nah ya, maka tingginya menjadi 25 nih. Ketik ya angka 25. Nah, ini 25. Ya, ini 25. Ya, kita extrude lagi ya. Nah, extrude, enter ya kalau perintah sebelumnya. Jadi kita tidak usah ngetik lagi. Klik garisnya, enter, lalu ketik angkanya, berapa tingginya. Ya, nah, misalkan kita mau buat tinggi tadi ya sama ya 25. Nah, ini 25. Kita extrude lagi. Nah, kalau kita mau sekaligus, klik aja garisnya. Satu, klik lagi, dua, ya, lalu enter. Masukkan ketinggiannya, angkanya di sini ya. Nah, ketik 25, enter. Nah, kita sudah membuat objek yang dibentuk dari line ya. Lalu kita buat ketinggian garis tersebut 25 sehingga ini menjadi bentuk kubus ya. Nah, ini kalau kita hide, ketik hide ya, artinya menghidden ya, menghidden garis. Nah, seperti ini. Kita lihat ya. Ini seperti triplek ya. Nah, ini triplek ya. Tuh, dibentuk oleh triplek yang mana tengahnya bolong tuh ya. Kita belum menutupi garis atasnya nih. Ini hanya berupa dinding-dinding yang dibuat dari triplek ya. Itu. Jadi kalau dia kita putar ya, ya kita putar pakai ini ya, orbit. Sini kita ada yang kayak view orbit, kita pakai view orbit misalnya ya, atau pakai ini ya, ini juga bisa ya, kita putar, kita putar ya. Nah, ini objeknya nih ya, kita putar dia seperti ini ya biar kelihatan. Nah, ini ya, tuh kita hide lagi, ketik hide, tuh ya, bolong ini ya. Kalau kita side ya, tuh ya, bolong ya tengahnya tuh ya. Atau kita ketik 3D orbit, 3D orbit untuk menggeser-geser bentuknya menjadi seperti ini. Nah, tuh ya, kita lihat nih, bolong ya tuh ya, bolong. Nah, ini wireframe ya. Nah, ini ya, bolong tuh ya. Ya, bolong ya, ini. Sehingga kalau kita kembalikan lagi ya, ini posisinya kita klik kanan ya, lalu exit ya, posisinya kita kembalikan ke semula ya. Ini kita hide lagi, coba hide, oke. Ini terus
Terus kita posisikan dia pada 2D ya. Berarti pilih sini ya. Kita pilih yang top. Nah ini. Loh kok Pak jadi backgroundnya jadi hitam Pak ya. Ya. Nah ini karena tadi kita sudah masuk ke orbit ya tadi. Berarti kita tinggal edit aja di sini ya. Klik kanan, option ya. Nah nanti di sini kita rubah lagi warnanya, colornya di sini ya, displaynya. Jangan hitam ya, kita ganti jadi putih misalkan ya. Nah ini putih. Apply, close ya. Nah, nih. Nah jadi putih lagi tuh ya. Kembali ke normal ya. Lihat sini ya. XY itu ya. Tadi ketinggiannya berapa? 25 ya. Oke, tadi kita lihat isometriknya. Nah, ini ya 25 ya. Ya. Terus ke view-nya kita tampilkan normal ya. Oke, material visual style. Nah, ini ya. Visual style untuk menampilkan view-nya ya. Nah, ini visual untuk visualisasi ya. Tuh, ya seperti ini. Klik 2 kali ya, seperti ini visualisasi. Ya, ini. Untuk visualisasi. Nah, ini seperti semula. Nah, nih ya. Tadi ya. Kita visual style tadi ya, ini pilihan ini. Oke, ini kita tutup lagi ini. Nah, ini normalnya seperti ini ya. Nah, ini ya. Terus ini kita kasih dimensi ketinggian ya. Nah, coba dim, ketik dim. Kita klik sini ya. Nah, ini ya. Klik ujung edge sini sampai sini ya. Oke, dia tidak mau dia nih. Oke, dimnya dia harus kita rubah. Oke ya. Nah, ini yang penting di sini kita ada ketinggiannya 25 ya. Ini. Oke, UCS-nya harus kita rubah nih kalau kita ingin ada dimensi tinggi di sini yang muncul ya. Ya, UCS-nya harus kita rubah ya. Ini ya, UCS. Nah, perlu diingat bahwa titik 0 itu berada pada titik ini ya, sini. Kalau kita perintahkan UCS, lalu kita klik UCS-nya di sini, maka titik 0 akan selalu berada di sini terus ya. Jadi setiap kita menggambar ya, membuat garis, dia titik 0-nya ya, selalu ada di sini ya, di atas kubus ini ya. Nah, ini titik 0-nya ada di sini. Ya, misalnya kita buat line ya. Nah, selalu di sini ya, tuh. Ya, ya posisi koordinat titik koordinat 0-nya ada di sini ya. Titik awalnya nih di atas ini ya. Ya, meskipun kita buat garis ya. Ya, kita buat garis di sini ya. Nah, ini sebenarnya dia ada di 0-nya ada di atas gitu ya. Nah, ini ya sejajar dengan ini. Nah, ini atasnya ini kubus ini ya, nih. Atas kubusnya ini ya gitu. Karena kita sudah merubah UCS-nya pada posisi 25 ya, naik ke atas ya. Jadi kalau saya ilustrasikan ya. Ya, seperti ini. Jadi defaultnya ya, kita buat kubus tadi ya. Nah, ini kubus ya. Ini ya, dengan tinggi 25 ya sini. Tinggi 25 sini. Nah. Ya. Nah, titik 0-nya 0 itu 0 di sini ya. Nah, pada dasar kubus ini 0. Ya, jadi kalau sumbu X, Y-nya ya, nih. Nih ya, ini misalnya di sini X ya, sini Y. Ya, nah ini 0 di sini ya, 0. Karena kita sudah menggeser UCS-nya, nih UCS kan ini ya. Sumbu UCS kan ini. Ini sumbu UCS nih. Ya. X, Y, Z. Ya. Karena kita sudah menggeser, memindahkan UCS di sini, maka dia berada pada posisi
Z-nya 25. Nah, sehingga sumbunya di sini. Itu ya, ada di sini deh. Ini ya, sini Z, ya, ini X, ini Y. Sehingga ketika kita buat garis di sembarang tempat, dia selalu ada di 25 gitu ya, ketinggian 25 ya. Tuh, ketinggian 25 ya, tuh. Ya, kalau sini kan nolnya di sini nih, ya, 0. Nah, itu ya. Nah, ini kita kembali lagi ya. Nah, itu maksudnya. Oh, kita kembaliin lagi Pak UCS-nya. UCS ya. Kita pindahin lagi ke posisi 0 sini ya. Nah, ini 0 sini. Ini ya, posisi sini ya, posisi 0. Teman dia awalnya di sini nolnya nih. Dihitung nolnya dari sini, lalu dari sini X-nya ke sini ya, Y-nya ke sini. Ya. Oke ya. Ini kita sudah membuat bentuk kubus ya, dua dimensi ya, dari dua dimensi menjadi tiga dimensi dengan model wireframe ya. Ini saya hapus dulu nih. Oke ya, 50, ini 50, ketinggian 25 ya. Sekarang kita ingin membuat objek ya. Nah, saya buat dari tampilan 2D dulu ya, dari bentuk topnya, dari atas ya, agar mudah kita mendesain ini ya. Ini ya, ini lihat dari atas ini. Saya akan membentuk objek ya dengan garis polyline ya. Nah, kita lihat ya. Kita pilih home ya, di sini ada line polyline. Nah, ini ya. Kita buat titik pertama ya. Nah, titik pertama saya buat ntar ya. Saya buat di sini ya, di sebelahnya. Ini ya. Ke kiri 50 ya. Ke atas 50 ya. Ke kanan 50, ke bawah 50 ya. Atau pencet close juga nggak apa-apa, pencet C. Ketik C bisa langsung ketutup. Nah, ini ya, ini polyline. Kita klik ya, tuh kena semua. Lalu kita extrude ya. Oke, untuk agar lebih terlihat, saya akan bentuk dia menjadi tampilan 3 dimensi ya. Agar lebih mudah, saya bentuk dia ke 3D orbit ya. Ketik aja 3D orbit. Nah, ini 3D orbit ya. Ini juga sama ya. Nah, 3D orbit nih. Artinya kita menggeser objek agar terlihat pandangan 3 dimensi. Kita lihat nih. Ya, tuh. Kita lihat sepertinya posisi UCS-nya ya, ini ya, sudutnya ada di atas ya. Ini kalau kita kembalikan lagi ya view-nya, kita buat segi 4 itu dari titik 25 nih. Kita lihat nih ya, ini ketinggiannya beda nih ya. Di sini. Kita lihat view-nya, kita lihat dari samping ya. Kita lihat dari left ya, samping nih. Tuh, dari samping ya. Oh, ini ya bentuk garisnya nih. Ini dari samping, kita lihat lagi dari samping kiri. Nah, di samping kiri nih. Ya, nih. Oke ya, samping kiri dari atas, dari bawah, samping kiri, samping kanan, ini dari depan. Ini dari depan. Nah, ini lihat dari depan nih. Kita lihat dari depan nih. Ini garis dimensi nih ya. Nah, ini ya. UCS-nya ada di sini nih. Tuh. Saya padahal buat segi 4 ya. Kalau tampilannya top ya. Posisinya sama ya ini. Ya, tapi dari sisi ketinggian ya. Nah, saya lihat tadi dari depan ya, front.
dia dimulai dari sini ya. Nah nih, dari garis ini ya. Nah, gitu ya. Nah, berarti UCS-nya kita pindahkan nih tadi nih. Nih ya. Tadi dia di mana nih? Nah, kita pindahkan ke sini coba. Nah, kalau sudah begini bagaimana Pak? Ya, ya kita pindahin aja. Move dari sini ya. Move. Ya, move ke bawah. Tarik aja nih ke sini ya. Mouse-nya ke arah bawah. Lalu ketikkan angka 25. Ya, nah, jangan lupa mouse-nya harus ke bawah dulu ya. Gitu. Nah, otomatis bergeser 25. Nah, itu ya. Sehingga dia berada pada level 0 di sini ya. Nah, ini. Itu ya. Kalau kita lihat di sini dari 3D orbit ya, kita ketik 3D orbit. Ya, ini. Kita lihat nah posisi levelnya udah sama ya. Tuh. Levelingnya sama ya. Tuh. Ya, nah, nih. Oke, sekarang kita extrude dia. Ya, extrude. Kita tinggikan ya. Extrude. Ingat ya, extrude. Membuat ketinggian objek. Nah, ini ya, nih. Klik objeknya lalu enter. Nah, kita lihat nih ke atas tuh ya, ke bawah. Kalau ke bawah minus ya, ke atas positif gitu ya, ingat. Nah, kalau kita ke atas misalkan panjangnya tingginya 25, tik 25. Nah, ini 25 nih. Kalau kita hide, dia solid. Tuh, lihat tuh ya. Solid nih tuh, ya solid. Ini bentuk lembaran ya, lembaran. Ya, bentuk lembaran. Ya, ini ada yang ketutup nih ya, ada yang ke ini nih. Kehapus ini ya, ada yang kehapus ini. Ini yang sebelah kanannya nih, kehapus. Ini kita extrude coba. Extrude. Extrude, ini klik garisnya ini. Lalu enter, tik 25. Oh, di ke atas ya. Ini sumbunya beda nih. Ini ke samping ya. Oke, bentuk. Oke, karena posisi Z-nya ya kita lihat nih. Ya, posisi Z-nya ini ada di bawah sini ya. Nih, ini Y-nya di atas, X-nya ke kanan, Z-nya itu ya ke dalam ya itu. Sehingga kita tinggikan ke sana dia tidak bisa. Oke, kita ketik UCS lagi coba UCS. Kita lihat di sini. Hmm. Kita posisikan Z-nya. Oke, kita posisi ke normal lagi, ke top. Ini posisi top. Kita lihat isometriknya. Nah, ini normal ya, posisi isometrik sudah normal. Itu ya, lihat ya, padat ya. Kita shade, ketik shade. Shade ini untuk melihat visual secara sketsa ya ini. Itu ya, kita lihat nih ya. Beda ya, ini solid polyline membentuk garis solid menjadi objek solid ya ini. Kita lihat. Sedangkan line itu garisnya seperti pecah-pecah, dia membentuk lembaran triplek. Ya, ini. Nah, ini berfungsi untuk apa? Ketika kita membuat objek yang tidak padat. Ya, membuat objek ruangan, ya. Kalau padat, biasanya kita ingin membuat gambar mesin. Nah, kalau mesin itu kan besi ya, dari besi yang padat, ya. Nah, itu ya. Ini. Lalu kita bentuk menjadi normal lagi ya. View-nya. View normal kembali tadi visual style ya. Kembali ke wireframe. Klik 2 kali ya. Seperti semula ya. Nah, itu ya perbedaannya. Dengan bentuk yang sama di sini ya.
ukurannya sama 30-30 ya. Ini kita kembali lagi visualnya ke bentuk top ya. Ini dibuat dari garis line, ini polyline ya. Saya kasih teks ya, tik teks, kasih keterangan sini ya, saya kasih di sini. Klik. Oke, kita ketik di sini. Jadi kalau mau buat teks ya, keterangan ketik aja teks ya. Nah, caranya gimana, Pak? Tadi ya ketik teks ya, enter. Ya, teks ya. Teks enter. Lalu klik mau di mana mulai teksnya, di sini klik. Terus setelah itu di sini buat enter saja ya, enter. Enter lagi. Ya, nah, enternya 2 kali ya. Lalu ketik di sini. Ini line ya. Nah, ini dengan line ya. Sorry. Jadi ke atas ya. Undo. Kita buat teks lagi. Teks ya, oke. Ini klik di sini ya. Posisinya 0 di sini ya. Arahkan ke kanan ya mouse-nya nih. Jangan ke atas, nanti dia teksnya ke atas. Enter. Enter lagi 2 kali nih. Rotation angle. Nah, ini coba line. Line. Ya, ini dibuat dari line. It's line. Coba nih. Undo ya, undo. Teks. Klik 2 kali ya, spesifikasi angle-nya 0. Oke, line. Nah, ini line ya. Yang satu kiri polyline ya. Kita copy aja. Ketik CP. Ya, tuh disingkat CP. Copy. Klik teksnya, klik titik awalnya di mana, klik mau dipindahkannya di mana. Lalu enter. Nah, kita ingin edit, klik 2 kali aja nih. Teksnya klik 2 kali. Nah, baru kita kasih ganti jadi polyline. Ya, ini. Polyline. Nah, polyline. Ya, ini. Enter. Tuh, ya. Ini polyline, ini line. Ya, itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak kita membuat objek bentuk yang eh, kompleks? Ya, ini kan bentuknya kubus. Kalau bentuknya kompleks, kita buat dengan polyline ya. Oke, saya copy. Ini ya. Nanti ini buat latihan ya. Nah, buat latihan. Enter. Saya buat dari garis polyline. Ya, kita pilih di sini. Home. Pilih home. Polyline. Nah, ini polyline. Oke ya, kita buat sini ya. Ke kanan. Kita buat 10. Nah, ini 10. Ke atas 20 ya. Terus ke kanan 25, 30 ya misalkan. Nah, ini. Nah, ini ya. Terus kita ingin membuat gambar garis lengkung. Ingat ya. Jika ingin membuat garis lengkung, di sini kan ada ya, specify next point or ARC close halt. Nah, kalau ARC kan garis lengkung. Nah, ketik aja A ya, huruf besarnya nih. Untuk disingkat ya, huruf A ya, ketik A. Nah, huruf A ya ini. Nah, ini membentuk garis ARC setengah lingkaran ya. Mau berapa dia diameternya di sini ya. Tuh. Ini kan berjalan sendiri ya. Saya gerakin mouse ini berjalan diameter 10. Di sini diameter 10 segini. Misalkan 10, ketik 10. Nah, ini 10. Ya, lalu kita tarik lagi mouse-nya ke kiri ya, ini. Nah, berapa nih kira-kira nih dari sini ke sini? Ya.
Ini sudah dikunci, ini 31,6 ya. Ya, ini kalau kita tarik lagi ke sini ya, ini sebagai panduan. Tuh. Nah, ini ya, tuh. Ini sudah dikunci nih. Ya, yang penting ingat ya ortonya, snapnya harus ini ya, jalan ya, harus diaktifkan, di on, off, di on kan ya. Nah ini misalkan kita ambil berapa ya? Oke, ini kita ambil 40. Ini berapa nih kira-kira sini? Kira-kira 40 ya. Oke, 40 ini. 40. Ini 40 ya. Terus ini kita ketik aja C, close ya. C ya, close ya. Close-nya dia CL kali ya. Oke. Oke, C-nya CL kali ya, close-nya. Oh, ini ya CL-nya. Salah nih ya. Oke, kita ulangi lagi. Oke, kita ketik polyline. Nah, ketik aja PL ya untuk singkatnya. Ya, misalkan kita cari panduan di sini ya. Ini kita masukkan 10 ya ini ke atas 20 ya, ke kanan 30 ya ini 30. Kita ketik ARC ya. A. Nah, artinya apa? Ini kita mau buat lingkaran, setengah lingkaran nih ARC. Ini ya ARC. Ketik A, enter. Lalu kita geser. Tinggiannya 15, misalkan kita buat 15. Nah, ini 15. Lalu jangan lupa kita ketik L lagi ya. Tadi masih posisi dia ARC ya. Maka kita ketik line lagi di sini L. Besarnya L nih ya, ketik L. Nah, ketik L agar dia menjadi garis lagi. Nah, itu ya garis lagi. Nah, tadi posisinya dia masih ARC ini ya. Nah, di sini kita masukkan ya berapa nih di sini kira-kira. Di sini kita lihat sampai sini ya, sekitar 40 berapa di sini 40 ya sini. Ini kalau mau ngunci begini ya. Nah, ini ke sini sekitar 40-an ya. 40. 40 nih. Lalu ini ya kita close, ketik C ya. Tuh, C ya, huruf besarnya C, close. Nih. Ini ya di teks ini ya, lihat ya. Specify next point or IRC close. Nah, ketik C. Artinya kita ingin menutup garis. Enter. Nah, ini close tuh. Sehingga kalau kita klik tuh seperti ini ya. Ya, ini bentuk yang sudah kompleks nih ya. Tinggal kita kasih dimensi ya di sini. Ini saya copy aja nih. Ya, copy dengan ketik CP ya. Nah, klik posisi awalnya di sini ya. Kita mau copy ke sini. Nah, ini ya. Terus ini kita kasih dimensi ya. Ketik dim. Nah, dim. Klik ke sini ya. Klik di sini. Nah, ini 10. Ini 10 ya. Lalu kalau ingin bersambung ya, ingat kalau ingin bersambung ya, dia continue tuh ya. Artinya bersambung ke kanan ya. Ya, ketik C. Ya, ketik C. Ya, garisnya mana ini ya? Coba udah. Bentar. Ketik C ya, oke. Kita ulang lagi. Dim. 1, 2. Di sini ya. Sini 30 ya tadi. Posisi ke sini 30. Ini ya. Nah ini 30 ya. 30, terus yang ke sini
Lihat ya ujungnya nih ya. Tadi berapa? 10 juga ya di sini ya. Ke ujung sini ya. Mid, ketik mid tengah lingkaran ini. Nah ini ya 7,5 ya, ini 7,5. Oke ya 7,5. Lalu kita buat dimensi yang sini ya. Nah ini ya, terus ini ke sini ya. Nah ini yang ke sini dulu. Nah ini 20 sini. Terus yang ke sini. Sorry ya. Kita dim lagi ya, enter. Di sini 1. Sini 15 ya. Oke. Enter. Ini ya. 20 15 ya ini. Jadi kalau keseluruhannya kita bisa lagi dim lagi nih, ketik dim. Ya, kita posisikan klik di sini ya. Klik di sini. Nah, itu 35 ya, tuh. Sehingga ini kalau totalnya kita dim lagi ya nih. Dari ujung sini ke sini ya. Nah, ke ujung ini ya. Nah, ini ujung garis ini ya, setengah lingkaran ini ya. Ini mid, ketik mid. Artinya ingin menempatkan objek kepada tengah garis setengah lingkaran ini. Nih, mid tuh ya. Gambar segitiga tuh ya. Artinya garis tengah pada setengah lingkaran. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, ya, tuh. Enter. Oke ya, ini ada garis yang mengganggu, garis dimensi nih ya, kita tarik aja ke sini. Nah, garis ini mengganggu. Ya, kalau dia ada posisi ini ya, hijau seperti ini, dia otomatis dia akan kegeser ke sini. Ya, tuh, ya kegeser. Tuh ya, nih. Ya, ini. Ini di sini, ininya saya geser ke sini. Osnap-nya ya, Osnap-nya jangan kita aktifkan dulu nih. Kalau ini pencet F3 berarti tidak mengaktifkan Osnap ya. F3 tuh ya, Osnap-nya nggak berjalan ya. Tuh, simbol merah segitiga nggak jalan ya. Lalu kita geser ke sini ya, kira-kira di sini. Nah, tuh. Untuk mengaktifkan Osnap-nya lagi, pencet di keyboard F3 lagi ya. Nah, ini objek yang sudah kita buat ya dengan ukuran-ukurannya tuh. Ya. Jadi kalau kalian ingin membuat garis dengan polyline, ya caranya seperti itu. Ya, ketik polyline ya, atau pilih draw ya sini. Apa pilih home ya, pilih polyline sini ya. Ya, saya ulangi lagi di sini ya. Buat garis awal di sini ya. Ke kanan 10, ketik 10, ya. Arahkan mouse-nya ke kanan ya 10. Mouse-nya arahkan dulu ke kanan, lalu ketik angka 10, enter. Lalu arahkan mouse-nya ke atas, ke apa nih? 20 ya. Nah, ini 20. Oke ya. Lalu arahkan mouse-nya ke kanan. Berapa? Ke kanan. 30. Nah, terus di sini ada bentuk setengah lingkaran. Nah, ingat lingkaran ya, di komennya kita lihat di sini ya, di atas ini. Komennya bisa ada di atas, bisa ada di bawah ya. Nah, di sini ada ARC close, always, length, undo. Nah, berarti kita ketik ARC. Ketik saja huruf besarnya nih A. Untuk disingkat, ketik A ya. A. A. Nah, sehingga dia membentuk lingkaran tuh ya, ARC. Sehingga kita ketik tingginya berapa nih? Di sini kita lihat kan 15 ya, tuh. Nah, ketik 15. Nah, 15, enter. Nah, terus ke kiri berapa? 47,5 ya. Ketik. Oh, ini dari ujung ya, dari ujung garis lingkaran ini ya. Ya, 40 ya, 30 tambah 10 ya. Ya dari sini ya, dari sini ke sini. Nah, sini 40, ketik 40. Ya, arahkan dulu mouse-nya ke kiri ya. Nah, ketik 40, enter. Udah. Oh, sorry. Lupa.
Ini bentuknya jadi lingkaran ya. Kita unduh aja. Kita harus nonaktifkan dulu ARC-nya ya. Ini. Oke ya. ARC-nya kita nonaktifkan dulu ya. Ini kita ketik undo sebenarnya ya. Kita ingin menggagalkan undo ya. Undo. Coba kita escape. Oke, ini mau ya. Kita escape lalu kita ketik line L, ketik L ya. Untuk mengembalikan ke garis. Enter ya. Line mau ya, line. Oke. Oke, kita escape lagi. Ini posisinya masih sudah membentuk angka di sini ya. Bentar. Ini dia sudah kekunci nih. Oke, ini sudah kekunci. Kita ulang lagi ya, sorry. Pilih draw ya, polyline. Kita ambil acuan di sini ya. Nah, di sini klik awalnya di sini. Ke kanan 10, arahkan mouse-nya ke kanan lalu ketik angka 10. Arahkan mouse-nya ke atas, ketik angka berapa? 20, tingginya 20. Ya, arahkan mouse-nya ke kanan. Berapa di sini? 30. Ketik angka 30, enter. Lalu baru kita ketik ARC. Nah, ini ya. ARC ya, ARC. Ketik A. Nah, ketik huruf A, mouse-nya kita arahkan bebas saja. Ketik A. Nah, lalu nanti gerakin tuh. Nah, gerakin mouse-nya ke atas. Lalu masukkan angka di sini ya, diameternya 15 ya. Nah, ini 15 ya. Tuh. 15. Enter. Ya. Nah, baru posisi ini kita harus kembalikan lagi dia menjadi garis. Ini defaultnya masih polyline. Ya, masih ARC ya. Ya, kita kembalikan dia menjadi garis. Ya, di sini kan ada line ya. Ya, line. Ketik aja L. Ya, line ya. Ketik L lalu enter. Nah, ini posisinya udah garis ya. Tuh, sudah tidak lagi ARC, garis ya. Nah, baru ke kirinya berapa nih? Nah, kita lihat ya di sini ya, dari posisi ini ya 30 ditambah 10. Ya, berarti 40. 40. Enter. Ya. Baru setelah itu kita ketik C. Close. Ya, ketik C. Kita tutup ya. Nah, tuh ya. Jadi itu bentuk. Ini ya, versi menyatu. Oke ya, tuh. Saya lihat lagi. Oke. Nah, ini sudah membentuk polyline sehingga kita angkat dia sehingga dia punya ketinggian ya. Oke, kita jadikan dia posisi view-nya ya. Visualize-nya menjadi isometrik ya. Nah, ini isometrik SW. Tuh ya, nih kita lihat ya. Tuh. Kalau kita lihat tampak samping atau tampak depan tuh ya. Nah, gambarnya ada di atas ya, di garis ini ya. Nih, berarti UCS-nya belum kita posisikan 0 nih ya. Ini ya, gambarnya ada di atas ya. Ini bisa kita move ke bawah. Gampang, caranya kita ketik aja move. Ketik M, move ya. Enter. Ini. Lalu klik posisinya di mana pertama kali. Lalu ke bawah. 25. Arahkan mouse-nya ke bawah ya. Nah, pindah ke bawah tuh. Sekarang kita lihat posisi isometriknya. Nah, itu ya posisi isometriknya udah di bawah ya. Ya, objeknya udah di bawah ya. Nih. Nah, kita ketik UCS tadi mana ya? UCS front. Oke ya, ini. Nah, sekarang kita extrude. Ya, extrude itu apa fungsinya? Untuk meninggikan objek ya. Ini extrude. Nah, extrude. Enter. Klik objeknya. Enter. Nah, gerakan mouse-nya ke atas tuh, lihat ya. Tuh. Ada kalau geser ke atas dia ada tinggi yang kita
gerak-gerakan tinggi ya, ke bawah ini minus gitu ya, ke atas positif. Misalkan tingginya berapa? Kita kasih tinggi dia 40. Nah, tuh 40 nih. Ya, ini kalau kita hide. Nah, tuh ya seperti ini. Bentuknya padat ya. Nah, kita ketik 3D orbit agar bisa kelihatan. Kita geser-geser ya. Nah, tuh seperti ini ya. Ini tampak visualnya dari berbagai sudut ya. Tuh, kita gerakin aja mouse-nya dari berbagai sudut. Tuh ya. Lihat dari bawah. Hmm. Ya, tuh. Terus kita di kanan exit, kita ketik set visual secara ini ya, secara secara sketsa ya gitu. Nah, nih seperti ini. Kita 3D orbit lagi ya, 3D orbit. Kita lihat tuh. Ini kita visualisasikan visualisasi stylenya, misalkan kita buat view visual style ya seperti apa, misalkan ini model-model visual style seperti ini ya. Nah, ini itu ya, kita kembalikan ke normal ya, nih wireframe. Nah, ini oke ya. Nah, kita lihat dia dari posisi 3D dua dimensi ya, home, visualize top, posisi dari top atas ya. Nah, ini posisi dari atas. Kita ingin membuat objek di sini ya. Nah, buat objek di sini nih. Gampang ya, kita misalkan mau pakai polyline. Oke ya, polyline. Ketik PL, polyline. Kita ingin buat dia di sini, Pak. Ini kan 10, ini 20. Saya pengen buat 10 setengah di sini ya. Setengah di sini ya. Oke, berarti harus ada garis pandunya. Garis pandunya di 10, ini 10 ya. Kita bisa juga buat dari garis ini ya. Nah, kita buat line dulu ya sini. Ini ke atas jadi berapa nih? Kita mau buat dia misalkan 10 ya. Ketik 10. Nah, di sini nih 10 ya. Itu ya. Terus di sini juga sama ya. Ketik line ketik L. Kita ingin buat dari sini ke sini berapa di sini ya? 15 ya, misalkan 15. Oke. Nah, ketik 15. Nah, ini. Sehingga nanti kalau kita klik di sini ada garis ya, nanti kita ketik polyline PL ya. Nah, kalau disingkat PL ya, enter. Nah, ini udah ada panduannya sini. Klik di sini ya. Terus kita garis ke kanan misalkan 5 ya. 5. Nah, ini 5 tuh. Ya, itu 5. Ya, ini 5. Terus kita bikin melengkung. Nah, ARC ya, ketik ARC. Nah, melengkung ya. Nah, melengkung nih tuh. Ya, mau melengkungnya berapa ya ini? Ya, kita buat melengkung dia 5 misalkan ya. 5. Nah, ini 5 nih. Terus kita ketik L, posisikan dia menjadi line lagi ya, garis lagi. L tuh ya. Nah, terus kita masukkan dia ke sini ya agar tepat pada garis di sini ya. Tepat pada garis pertemuan ini ya. Ini kalau ini kan nggak, kita pakai kira-kira nih ya, nggak tepat. Ketik aja pair.
artinya pertangular. Nah, sehingga pas tuh ya ada simbol hijau sudut ya. Nah, ini pas di pertemuan garis nih. Tuh ya. Ketika klik lagi di sini, lalu kita ketik C close. Sehingga kita sudah membentuk satu garis polyline tuh ya. Tuh. Hingga kalau kita lihat dia jadi sudut pandang isometrik. Kita lihat dulu ya tampak depannya karena dia ini ya. Nah, ini tampak depannya. Kita lihat dari tampak samping ya ini. Nah, ini tampak samping ya. Kita lihat di isometriknya ya. Nah, ini ya. Ini isometriknya. Kita lihat isometrik dari tampilan sini ya, SE-nya coba. Nah, ini SE-nya ya. Nah, ini. Nah, kita objek kita nih yang baru kita buat ya. Tuh. Ya, ini. Tuh. Ya, ini objek kita. Kita ingin membuat ketinggian ya, nih. Extrude. Nah, extrude. Kita buat ketinggian. Enter. Nah, berapa tingginya nih? Tuh. Tuh ya. Misalkan kita buat ketinggian 20 ya. Nah, ketik 20. Atau 20 kalau misalkan dia bisa 20 misalkan. Nah, ini 20. Tuh. Enggak kalau kita hide visualnya seperti ini. Ya, tuh. Ya. Nah, ini objeknya masih terpisah ya. Objek satu, ini objek dua ya. Sehingga kalau masih terpisah ini masih bisa kita geser ya, kita move. Ya. Nah, kalau kita ketik move, ketik move, ya klik objeknya sini. Ya. Lalu enter, lalu klik posisi awalnya di mana ya, di sini. Lalu kita geser ke sini. Ya, tuh. Masih bisa bergeser ya. Unduh, tuh. Tuh ya. Oke, kita lihat dari tampak atasnya. Nah, ini. Kita sudah membuat objek ya, ini. Dua objek ya. Ini bentuk wireframe ya, ini. Ya, bisa dari line, garis, bisa dari polyline. Cuma tergantung dari kebutuhannya ya, ini. Oke, sekarang kita ingin apa ini ya, dimunculkan ya dimensinya. Tim, ketik tim, enter sini. Nah, misalkan ini ya, kita munculkan sini, ini posisinya 5 ya. Ini 5. Terus di sini berapa nih? Sorry. Dim lagi ya. Klik posisinya di sini awalnya ya. Ini. Terus dan di sini. Sehingga ini 5 juga ya. Nah, ini 5. Oke ya, udah. Terus sekarang yang di sini. Ya, ini 5 ya. Klik lagi di sini dan di ujung sini ya. Ketik mid. Nah, biar ada di tengah ini ya. Nah, ini 2,5 ya tuh. Enter. Nah, ya. Ini gambarnya lengkap nih. Ya. Nah, ini. Oke. Kita simpan dulu ya. Kita save. Kita save.
tugas 1. Nah, ini udah mulai tugas 1 nih. Save. Nah, ini ya. Ini ya. Sudah di save ya ini. Terus gimana Pak kalau saya mengembalikan lagi agar tingginya hilang atau kita ubah? Ya kita edit sama. Ya kita extrude lagi ya. Ini kita tampilkan bentuk isometric ya. Kita extrude lagi. Extrude ya. Kita ingin modifikasi tingginya ya. Klik objeknya. Enter. Coba ya. Oke, extrude coba. Extrude. Extrude. Tadi objeknya mana ya? Ini ya. Extrude, enter. Tingginya. Oh, nggak mau dia. Diklik 2 kali ya. Coba. Klik 2 kali. Kita lihat sini ya. Height. Nah, klik 2 kali akan muncul properti di sini ya. Nah, ini kita ingin berubah warna, layer, tinggi. Nah, ini kita rubah tingginya di sini. Ya, misalkan kita jadikan dia tingginya 50. Nah, tuh berubah jadi 50. Ya, tuh. Atau kita rubah lagi dia jadi 0. Kembali ke semula. Tuh. Dia height-nya 0 ya. 0. Nol dia nggak mau dia. Solid ya. 0. Dia nggak mau kalau 0 ya. Dia kalau 0 itu dia tidak mau ya. Oke. Dia harus kurang dari 50 ya. Kurang dari 0 gitu ya. Nih. Tuh ya, 0. Tidak bisa posisinya 0. Kalau minus bisa minus 20. Dia akan ke bawah. Tuh ya, ke bawah. Ya. Ini kan minus tadi ya. Minus 10. Ke bawah tapi lebih rendah ya. Tuh minus 10. Ya, minus 10 ini. Oke, kita rubah lagi 30. Nah, ini 30 ya. Oke ya, itu kita kembalikan lagi ke posisi 2 dimensi top. Oke, nah ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Siapa yang sudah install AutoCAD-nya? Yang sudah berhasil? Atau yang masih gagal? Masih gagal, Pak. Gagal. Gagal, Pak. Udah berapa kali, Pak? 3 apa 4 kali? 4 kali. Ada yang berhasil nggak di sini? Siapa yang berhasil? Kalau gagal nanti di ini ya. Kita coba buat di lab ya. Nah, nanti saya install di lab komputer ya di kampus B1 ya di labs B105. Nah, kalian bisa latihan di sana. Ya, itu. Nah, itu bisa sekalian praktek di sana. Ya, nah ini perlu nih, kenapa ini kita bisa menggambar dengan desain ukuran ya, gitu. Jadi 3 desain aja, bentuk abstrak, tapi nggak ada ukurannya. Bingung nanti kan dikasih tukang pekerja, ini ukurannya berapa Pak? Tingginya berapa Pak? Panjangnya berapa? Lebarnya berapa? Oh, ini kan ada desainnya ya. Makanya ini disebut dengan 3D pemodelan. Model, ada desain, ada ukuran ya itu. Ya, ini. Kalau kita lihat ke 3D orbitnya ya. Tuh ya, ini kan seperti kayak bangunan ya. Kayak bangunan hotel sini ya.
Tuh, sini. Nah, terus kita ingin membuat objek lagi Pak di atas ya, nih. Ya, objek di atas ini ya, nih. Ya sama ya. Berarti agar tepat di sini ya, kita bisa juga membuat objek pada posisi 3 dimensi ini ya. Ya, kita ketik polyline PL. Nah, ini ya. Klik objeknya di sini ya. Terus ini kita arahkan mouse-nya ya ke arah X, sumbu X ya, ke kanan. Misalkan kita buat di sini berapa ya? 10 ya. Oke, 10. Ini 10. Nah, lalu ke sini sama ya, 10 juga. 10. Sorry. Kita undo. Nah, ini ke sini 10 ya. Nah, ini ingat ya, kalau posisi snap nih ya. Ini kan ada ya kotak biru. Saya geser ada lingkaran. Ini nanti bergesernya ke sini nanti gambarnya, garisnya. Nah, ini simbol-simbol ini harus kita matikan dulu ya. Off kan dulu ya, agar kalau kita ketik ya, kalau begini posisi begini, meskipun kita sudah lihat di arahnya ke sini ya, dia akan bentuknya garisnya ke simbol kotak biru ini, yang ini nih, tuh ya, tuh. Jadi harus kita matikan nih, pencet F3 di sini. Nah, tuh. F3-nya dimatikan dulu nih. Snap-nya ya. Nah, kita aktifkan lagi ya F3-nya. Nah, contohnya ya, kita ke sini ya. Ini 10 ya, 10. Nah, ini 10, lalu 10 segini ya, 10. Kita lihat 10. Nih, harusnya ini 15 ya. Undo, ketik undo. Kalau ingin menggagalkan, ketik U ya. Ketik 15. Ya, 15. Ya, sini. Oh ya, ini ke sini ya. Oke, 15. Wait, sorry. Ini 15. Di sini 10 ya. 10. Lalu tutup garis, tutup polygon, ketik C. Ya. Nah, ketik C, enter. Tuh. Tuh ya, membentuk satu objek di atas. Ya, ini. Gitu ya. Nah, ini kita extrude ya, extrude. Nah, extrude. Extrude, klik enter, arahkan ke atas. Nah, misalkan kita buat ketinggian 5 ya, ketik 5, enter. Nah, ini. Tuh ya, sehingga kalau di ini begini. Ya, terus kita mau buat bentuk segitiga. Ya, ini. Di atas objek ini ya. Ya, berarti bisa juga kita menggunakan objek solid dari ini ya, bentuk ini. Nah, ini kan ada box, silinder, cone. Ini bentuk yang sudah jadi. Tinggal kita ganti ukurannya ya. Ini ada piramid. Nah, kita buat pakai piramid misalnya. Klik di sini, klik awalnya di sini misalkan ya. Nah, tuh kita lihat tuh bentuk piramid. Ya, bentuk piramid. Ya, kalau mau dia bentuknya di tengah ya, kita harus buat garis bantu di sini. Buat pakai garis line ya, sini. Klik di sini ya, klik di sini. Nah, ini nih. Pas posisi ini ya. Nih. Tuh. Ya, terus kita pilih piramid sini ya. Nah, ini piramid. Nah, posisikan dia di tengah. Mid, ketik mid. Enter. Nah, ini di tengah nih. Tuh. Tuh, sehingga seperti ini. Tuh. Ya, tuh.
berapa nih dia di sini ya. Ya, arah ke kanannya berapa? Ya, ya misalkan 5 ya. 5 itu ya. Terus ke atasnya tingginya. Nah, tinggi piramid nih. Nah, ini tinggi piramid berapa? Misalkan berapa tinggi piramidnya? 10 misalnya. Nah, ini tinggi piramidnya 10. Ya, sehingga kalau kita ketik 3D orbit ya. Nah, kita lihat posisi visualnya. Nah, ini seperti ini. Tuh. Ya, ini. Ya, nih, tuh. Kita lihat ya, tuh. Dari semua sisi, kita lihat dia dari semua sisi itu. Hmm. Nih ya, oke. Itu. Kita juga bisa membuat ya dari bentuk objek solid. Nah, ini solid ya. Yang sudah jadi sini ya. Asalkan kita tahu ukurannya, berapa ukurannya. Kita tentukan ukurannya sini ya. Ya, ini misalkan ini bentuk sphere. Ini ya sphere. Nah, kita masukkan di sini sphere-nya. Kita misalkan di sini posisinya nih. Nah, ini sphere-nya tuh. Kita lihat ya sphere. Misalkan tingginya berapa? 3 misalkan. 3 2,5 ya. Misalkan 2,5. Tuh, sphere setengah lingkaran sini nih. Tuh ya, tuh. Sehingga kalau kita geser ya pakai 3D orbit ya, 3D orbit. Nah, seperti ini tuh. Dia resolusinya masih rendah nih. Ya, tuh. Ya, sphere-nya masih apa? Kelihatannya bukan bulat ya. Nah, sebenarnya dia bulat nih. Kalau kita posisi visualisasinya ya, nih, visualize view ya, view masuk di ini ya. Oh, visualize ya. Bentar ya, view masuk di ini ya, itu lihat live visual style ya. Nah, itu ya, ini sebenarnya tuh bulat ya, tuh kalau kita lihat sini ya, bulat tuh ya, ada sphere-nya tuh ya, ini. Tuh ya, kalau kita lihat sini itu ada sphere-nya tuh ya, nih. Tinggal kita geser aja pakai 3D orbit ya, 3D orbit. Kita lihat pergerakan ininya ya, tuh ya, bulat tuh ya, nih sphere. Kita lihat tuh ya, sphere. Nah, sebenarnya ini satu lingkaran nih. Dia nembus ke dalam ruangan nih, ya tuh. Hmm. Ini ya, tuh. Ya, sehingga kalau kita rendering, rendering secara kasar ya, rendering, render, rendering, rendering secara kasar nih. Bentar ya, nih. Seperti ini ya, rendering, render. Nah, ini belum ada ya rendernya. Ya. Nah, ini ya, rendernya masih render posisi kasar ya, ini seperti ini. Nah, ini rendernya masih posisi masih kasar ya resolusinya nih. Ya, nih.
Ya, itu. Kita posisikan kembali ke normal wireframe. Klik 2 kali ya. It's ya. It's tadi nih ya. Oke. Ya, sehingga kalau kita lihat dari view-nya ya, ini posisi top ya namanya. Nah, ini dari atas ya. Ya, ini lingkarannya ya. Ini sphere-nya, ini bentuk segitiga. Nah, ini adalah garis bantu ya. Garis bantu ini kita hapus bisa. Nah, ya, ini dibentuk dari polyline ya. Oke. Nah, terus bagaimana Pak kalau ada banyak objek? Ya memang ada agak rumit gitu ya. Misalkan kalau ada desain gambar 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 desain produk ya, desain produk, ada meja, kursi ya, mobil, pokoknya produk ya, sebuah jenis produk ya, itu kan ada desain, ada ukuran, berarti kan kita harus bisa membuatnya ya, desain tersebut, dan ada ukurannya dan divisualisasikan ke dalam bentuk 3 dimensi ya, makanya disebut dengan pemodelan 3D ya. Ini oke ya. Nah, ini jadi kalau kita lihat ya, ini objeknya ya, ini objeknya ya, ini objek ya, objek ini adalah objek-objek, objek solid semua nih, ini adalah objek solid ya, ini dimana kita bentuk dari objek polyline, dari apa, garis polyline ya, ini kalau garis polyline biasanya untuk bentuk produk padat ya, misalkan gambar mesin ya, mesin mobil ya, mesin motor ya, itu kan padat ya bentuknya. Nah, kalau untuk line ya, gambar-gambar yang dibuat dari line ya, itu untuk objek-objek yang memang seperti kaca ya, itu dinding ya, itu. Oke ya. Oke, tadi kita sudah coba ya membuat objek ya dari bentuk ya, tadi sphere, box, cylinder ya. Nih box ini biasa ya. Kalau kita visualisasikan ya di isometri ya. Nah, kita bentuk visualnya isometri. Isometri SE ya. Nah, ini seperti ini. Kita ingin membuat tadi box ya. Nah, ini box. Klik aja. Nah, ini kan garis pertamanya ya di sini. Ya. Berapa nih? Ya, apa? Panjang kubusnya ya, ini. Ya, kalau kita tarik ini kan bebas ya ukurannya. Nah, sedangkan kita sudah punya ukuran ya. Misalkan kita buat boxnya 25 sini. Nah, 25. Tuh ya, 25. Itu 25 kali 25 nih. Tinggal tingginya. Berapa tingginya? Nah, 10 misalkan. 10. Tuh. Ini box. Terus kita buat silinder. Oke ya, silinder. Dia ada dua ya, dua ukuran sini ya, yang harus kita masukkan. Berapa diameternya atau radiusnya, berapa tingginya ya. Kita buat silinder. Misalkan kita buat silinder di atas objek ini ya. Karena kita udah tahu posisi tengahnya di mana di sini ya. Nih.
Sehingga kalau kita kira-kira bisa nyasar ya. Nah, kita buat garis bantu dulu dengan cara membuat garis dengan menggunakan line ya. Line kita buat garis dari sini ya, ujung sini ya, ke ujung sini. Nah, oke, enter. Sorry, ini garisnya nggak kebentuk ya. Line di ujung sini ya, ini ya, yang klik. Kalau sudah ketemu kotaknya nih, nah ini klik. Nggak ketemu ya. Oke, dia nggak ketemu nih. Oke ya, ini nih ketemu di sini ya. Oke, baru kita buat silinder. Kita buat di sini ya, tengah nih, tengah garis ini ya, agar biar pas kita ketik mid. Nah, mid. Nah, nih arahkan ke sini. Nah, segitiga ini simbol mid. Nah, baru kita geser tuh. Nah, sphere nih tuh. Berapa diameternya di sini ya? Misalkan 8. Nah, 8. Tingginya berapa? Tinggi sphere-nya berapa? Ya, tinggi silindernya berapa di sini silindernya? Ya. Ya, kalau kita gerak-gerakin kan berjalan tuh angka-angkanya ya. Ini sebagai acuan juga nih. Misalkan tingginya 5 ya. Nah, ini 5 tuh. Ya, silindernya 5 sini. Ya, kalau kita set ya, nih. Itu seperti ini ya dia. Kita undo coba. Sorry. Kita kembalikan ke posisi wireframe ya. Visual style tadi ya. Nih. Yes. Visual style. Kembali tadi view. Sini ya. Nah ya. Kita lihat di sini seolah mendem dia. Sebenarnya nggak mendem ya. Nih, kita ketik 3D orbit ya. 3D orbit. Oh, dia ke dalam ya tuh. Ke dalam ya. Nah, ini bisa kita atasi dengan kita geser dia ya. Nah, ini kita geser ke atas ya. Ini ya, di ke dalam nih. Kita move aja seperti biasa ya. Ketik M move ya nih. Agar lebih mudah tuh kalau kita tarik ke atas tuh dia ya. Tuh. Ya, nih. Ini agar pas kita harus memindahkannya pada posisi 2 dimensi ya. Nah, nih. Kita pilih visualize, kita lihat dia dari samping atau dari depan. Nah, dari depan posisikan dia wireframe ya, normal. Nah, ini nih. Silinder kita ini nih, tuh. Ini silindernya. Ya, tinggal kita move aja nih, ya. Ketik move, ya. Ini move. Pilih objek silindernya. Nah, lalu kita karena silinder ini lingkaran, ya. Ya, karena silinder ini lingkaran, jadi dia kita hanya bisa menebak dia dari garis tengah nih ya. Ini garis tengah ya, tuh ke atas. Ya, ke atas misalkan berapa? 5 ya, 5. Ini 5. Geser ke atas 5 tuh ya, 5. Ya, kalau divisualisasikan lagi ya ke isometrik. Nah, ini ya sudah bergeser ke atas. Nah, ya sudah bergeser ke atas. Tinggal ini kita geser ya. Ini agak lebih sedikit sini. Ya, bisa lebih sedikit. Ya, bisa kita akalin ya ini. Geser di tampak atas ya. Nah, kita lihat dari tampak atasnya. Tuh, dia kan keluar sedikit ya, tuh. Keluar sedikit. Nah, kita move aja, move. Move ya, geser ya.
geser sedikit sini ya. Nah, misalkan di sini kira-kira sini tengahnya. Kita buat dia agak di tengah atau di pinggir sini ya. Nah, ini. Kita lihat visualisasinya, isometriknya. Nah, seperti ini. Nah, ini garis bantu nih ya tadi. Ya, kita bisa juga move dengan menggunakan garis bantu ya. Move ya. Nah, kita move dengan garis bantu. Nah, kita cari dia senternya nih, center dari silinder ini ya. Senternya di mana ya? Kita ketik send, coba send. Senternya ada nggak sini? Senternya nih ya. Nah, ini senternya nih. Nah, mid dari garis ini, ketik mid. Nah, ini garis midnya nih. Nah, posisi sudah di tengah nih. Ya, tuh edge tengah. Oh, bawah lagi ya. Ya, ini. Kita unduh. Ya. Kita lihat tampak depannya ya. Nih. Ya, tampak atasnya nih ya. Nah, ini tampak atasnya kita move dari atas ya. Lihat senternya di mana ya. Ketik send. Nah, ini senternya nih. Nah, senternya kita ketik mid nih. Mid dari garis ini nih sebenarnya nih ya. Oke ya. Ini garisnya lebih nih. Ini juga garis lebih ya nih. Kita buat garis bantu sini ya. Line sini. Nah, ini tuh. Kita move ya. Ketik move. Oke ya. Senternya dia ada di mana ya. Ketik aja send. Nah, ini senternya nih. Klik lalu nih kita cari garis tengah dari ini ya. Nah, ketik mid agar pas di tengah. Nah, di sini ya, ini ada segitiga, kita klik aja. Nah, pas deh. Sekarang kita lihat apakah dia berada di bawah atau di atas. Nah, kita lihat dari frontnya, depannya. Tuh, ya, dia ada di bawah tuh. Ya, ada di bawah. Maka ini kita geser, move. Ya, move misalkan dari sini ya. Titik di sini ke atas ini berapa nih kira-kira? 10 ya. Nah, 10. Oke, kita tarik ke atas 10. Nah, ada 10. Sehingga kita lihat isometriknya dia seperti ini tuh ya. Sudah di tengah nih. Ya, ini tadi garis bantunya ya. Nih. Kita hapus. Ya, kalau kita lihat seperti ini ya. Tuh. Ya. Nah, ini. Itu objek dengan silinder. Bisa juga dengan cone. Ya. Cone, piramid. Ya, cone juga sama. Ya, kita tentukan dulu kita membuat cone itu di mana ya. Nih. Misalkan senternya di sini ya. Nah, nah, kita lihat di sini. Z-nya nih ya. Jadi terbalik nih. Ya, kita lihat karena sumbu Z-nya ada di sini ya. Nih, kalau saya escape ya, ini kita lihat nih. Ini ya sumbu Z-nya nih ya, tuh Z-nya nih. Ya, lihat mouse saya yang bergerak nih, mouse. Nah, nih ya. Ini Z-nya di sini nih. Tuh. Jadi bukan ke atas sih. Maka ketinggiannya dia ada ke samping jadinya. Nah, karena Z itu untuk ketinggian ya. X ini untuk lebar panjang ya. Nih. Maka posisi Z-nya harus dirubah. Ya, kita kalau untuk merubahnya visualisasikan dia ke dalam bentuk font dulu ya, top dulu, bentuk top, ya, bentuk normalnya top, nah baru ke bentuk isometrik, ya bebas, mau SW, SE, NE bebas ya. Nah, kita lihat tuh Z-nya berubah ya ke atas, nah, ya.
XY-nya ya ada di sini, di bawah ya. Nah ini baru ini posisinya bisa kita buat ya, dengan menggunakan tadi ya, cone. Ya. Nah, cone kita lihat senternya di mana nih? Ya, center dari silinder ini ya. Nah, karena kita ingin membuat cone kan ya. Nah, ini kan sudah ada nih biru nih, biru. Nah, ini klik aja. Tuh. Ini diameternya nih. Berapa diameternya? Ya, misalkan 5. Wah, 5. Tuh ya. Tinggi dari cone-nya berapa? Ya, misalkan 15. Nah, ini 15. Tuh, 15 ya. Ya, ini buat cone. Nah, terus sphere tadi sudah kita coba, piramid juga sudah. Wedge ya, wedge ini terbentuk dari 3 ukuran ya. Ya, ukuran pertama berapa lebarnya, berapa panjangnya, berapa tingginya. Nah, wedge ya. Nah, misalkan kita buat dari sini ya. Nah, itu ya kalau kita geser seperti ini wedge. Berapa di sini ya lebarnya? Sini ya. Misalkan kita buat 15 ya, ini 15. Terus ya berarti 15 ya. Tingginya berapa? Ya, misalkan ini 10. Nah, 10 nih. Tuh ya, jadi white. Atau kita mau copy ya, copy white-nya. Copy, enter, klik. Kita klik di sini ya. Terus klik di sini. Nah, jadi duplikasi ya. Tuh. Oke, ini white. Terus ada torus. Torus ini kayak donat ya. Tuh, dia ada 2 diameter ya. Ya, tuh, diameter 1 lingkaran dalam, diameter 2 lingkaran luar ya, torus. Nah, misalkan kita ingin membuat torus ya, di mana? Misalkan torus kita buat di sini ya, torus sini ya. Kita buat di sini. Nah, ini dengan ukuran misalkan berapa nih? 15 ya. Diameter luarnya. Terus dalamnya diameter luar ya. Tadi ini diameter yang dalamnya ya, untuk yang lingkaran melingkarnya. Misalkan kita buat 5. Nah, ini 5. Tuh ya, nih. Torus ya, nih. Kita bisa juga geser ya, kita move. Nah, move torusnya. Move ya. Kita geser ke tengah. Mencari tengahnya di mana nih ya. Nah, nih. Kita harus pakai garis bantu sini. Ini ya, garis bantu. Atau kita lihat dari tampak atas ya. Nah, kita masuk ke visualize, masuk ke top. Nah, kita lihat tampak atasnya nih, tuh ya. Kita pengen torus ini di tengah ya. Berarti kita buat garis bantu ya. Nah, kita ketik line. Ya, ini ke sini ya, klik ke sini. Klik ya, klik di sini ya. Nih. Pas kotaknya sini. Oke. Lalu kita ketik move. Ya, ini tengahnya ya, tengah lingkaran ya. Ini tengah lingkaran ini ya send, kita ketik send ya agar kelihatan pas. Send. Nah, ini send. Ya, kita mid di tengah garis ini. Ketik mid. Nah, di tengah garis nih, tuh. Enter. Nah, sudah ada di tengah nih. Kita lihat visualisasinya dengan isometrik. Nah, tuh seperti ini ya. Kita sudah buat torus tuh. Ya. Oke.
Oke, tadi sudah buat torus, sekarang kita buat apa lagi? Polysolid. Nah, ini polysolid dibentuk dari bentuk tembok ya, seperti tembok dinding ya. Dinding itu kan padat ya, tapi dia punya ketebalan ya. Nih, dia ada ukuran, ada tiga. Ukuran pertama berapa panjangnya, kedua, ketiga ya. Ada tiga ukuran sini ya. Oke ya, kita klik polysolid. Kita buat polysolid di sini. Misalkan ya. Nah, nih klik polysolid pertama. Nah, ini ada ketebalan dindingnya nih. Yang sudah ada tingginya ya. Ini. Yang sudah ada tingginya. Yang mana tinggi ini ya. Bisa kita edit ya. Bisa kita rubah sini. Oke ya. Ini kita hilangkan dulu ya ini. Oke, kita pilih tadi ini ya, polysolid. Nah, polysolid. Ini polysolid. Kita masukkan di sini ya, misalkan di sini kita masuk ini 16 ya. 5 ketebalan 5 ya. 7. Oke, ini masukkan 10 ya, coba 10. Ini 10 ya. Nah, ini jarak dari sini ke 10 ya. Ini 10. Nah, ini. Nah, dari sini berapa nih? Nah, ini misalkan 100 ya. Nah, 100. Nah, ya. Udah, kalau sudah kita enter saja. Nah, ini. Kita tutup ya. Nah, kita geser dengan 3D orbit ya. 3D orbit. Nah, jadi seperti ini ya tuh. Nah, ini tuh. Nah, ini bisa kita rubah nih. Kita klik 2 kali ya nih. Scale longnya ya. Nah, dia. Ya, bentuknya 3D solid tuh ya. File kita edit. Tiga D edit bar, coba kita buat. Bisa ya. Oke ya, ini ya untuk mengedit ya, ini untuk ngedit tadi ya. Oke, apa apa ya kita ini. Nah, ini ya contoh untuk membuat polysolid ya, itu polysolid. Jadi untuk membuat bentuk 3D bisa langsung di posisi UCS 3 dimensinya, bisa juga di posisi 2 dimensinya ya nih. Oke ya, ini jadi nanti ini tugasnya ini nih. Saya copy dulu ya nih. Copy ini. Nah, ini ukurannya bebas ya. Jadi kalian bentuk sendiri dengan ukuran bebas, tapi bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini. Jadi ukurannya bebas ya. Oke, saya posisikan dia posisi normal dulu ya ini. Posisi wireframe. Nah, ini ya. Nah, ini saya copy aja ya di sini. Saya screenshot ya ini. Print screen.
saya masukkan ke PowerPoint ya. Oke. PowerPoint ya. Wireframe 3D dan 3D solid ya. Nah, ini terus jadi kalian buat ya, ini bentuk dari dua dimensinya ya, bentuk dari dua dimensinya. Nanti visualisasikan dia ke dalam bentuk tiga dimensinya ya. Ya, ini bentuk posisi dua dimensinya. Terus ini bentuk tiga dimensinya. Saya bentuk ke isometrik sini ya. Nah nih. Ini saya geser posisinya ke SE aja ya. SE isometrik. Tinggal kelihatan sini posisinya berarti ke SE NW ya, NW coba. Nah, NW nih ya. NW NE coba kalau NE. Nah, ini NE ya. Nggak kelihatan ya. Oke, 3D orbit coba. 3D orbit. Nah, sehingga seperti ini ya kelihatannya nih. Kita lihat visualisasinya. Nah, ini ya. Tiga D orbit. Nah, sehingga seperti ini nih kelihatannya ya. Nah, ini dah kelihatan ya. Nah, ini visualisasinya seperti ini ya. Ya, seperti ini visualisasi. Ini kita lihat dari atas ya. Tampak 2D sini. Ya, tampak atas ya ini. Atau front ya, tampak depan, tampak top ya, top. Ya. Ini top view. Ya, nah ini bentuk 3D-nya ya.